Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ini adalah pertemuan pertama kita di pembelajaran online PKWU untuk kelas 10. Oke, untuk bab 1 kita akan mulai belajar tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Coba kita lihat di sini, tujuan pembelajarannya adalah kalian diharapkan nanti setelah belajar bab 1, kalian mampu untuk mendesain dan membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya, teknologi, dan prosedur berkaya. Yang kedua, kalian mampu mempresentasikan dan memasarkan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda dengan perilaku jujur dan percaya diri. Dan yang terakhir, kalian mampu melakukan evaluasi pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai. Kemudian peta materinya apa saja yang akan kita pelajari di bab ini. Pertama adalah karakteristik kewirausahaan. Yang kedua, perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Yang ketiga, perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Yang keempat, perhitungan biaya produksi kerajinan dengan inspirasi non-benda. Yang kelima, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Dan yang terakhir adalah evaluasi hasil kegiatan pembelajaran wirausaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Untuk pertemuan ini, kita akan fokus membahas tentang materi pertama, yaitu tentang karakteristik kewirausahaan. Sebelum kita membahas tentang apa saja yang harus dimiliki oleh wirausahawan, kita lihat dulu, apa sih kewirausahaan itu? Jadi, wirausaha memiliki definisi dari 2 kata, yaitu wira dan usaha. Wira sendiri artinya adalah pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Sedangkan usaha kita artikan sebagai perbuatan amal, bekerja, kegiatan membuat sesuatu. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, wirausaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun kegiatan untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta cara memasarkannya. Pelaku wirausaha sendiri kita kenal sebagai wirausahawan atau entrepreneur. Entrepreneur dapat diartikan sebagai seseorang yang memiliki kualitas jiwa kepemimpinan dan inovator pemikiran dalam melakukan usaha. Kan entrepreneur itu juga memiliki arti seseorang yang mampu mewujudkan ide ke dalam sebuah inovasi yang sukses. Kemudian, sifat-sifat apa saja yang harus dimiliki oleh wirausahawan? Yang pertama, tentu saja percaya diri. Kepercayaan diri merupakan paduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan yang bersifat internal, sangat relatif dan dinamis, dan banyak ditentukan oleh kemampuannya untuk memulai, melaksanakan, dan menyelesaikan suatu pekerjaan. Kepercayaan diri ini akan mempengaruhi gagasan, karsa, inisiatif, kreativitas, keberanian, ketekunan, semangat kerja, dan kegairahan berkarya. Kunci keberhasilan dalam bisnis adalah untuk memahami diri sendiri. Oleh karena itu, wirausaha yang sukses adalah wirausaha yang mandiri dan percaya diri. Sifat kedua yaitu berorientasikan tugas dan hasil. Jadi kita mempunyai pandangan ke depan tentang apa saja target kita ketika kita melakukan usaha. Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, ketekunan, dan kerja keras. Dalam kewirausahaan, peluang hanya diperoleh apabila ada inisiatif. Perilaku inisiatif ini biasanya diperoleh melalui pengalaman dan pengembangannya diperoleh dengan cara disiplin diri, berpikir kritis, tanggap, bergairah, dan semangat berprestasi. Kemudian, sifat yang ketiga adalah berani mengambil resiko. Salah satu hal penting dalam memulai berbuat sesuatu adalah berani mengambil resiko untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Inovasi atau kebaruan tidak akan muncul jika kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain, dan kita tidak berani melakukan hal-hal yang belum pernah kita lakukan. Wirausahawan sendiri adalah orang yang lebih menyukai usaha-usaha yang lebih menantang untuk mencapai kesuksesan atau kegagalan daripada usaha yang kurang menantang. Wirausahawan menghindari situasi risiko yang rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi situasi risiko yang tinggi karena ingin berhasil. Pada situasi ini, ada 2 alternatif yang harus dipilih.
yaitu alternatif yang menanggung risiko dan alternatif yang konservatif. Lalu sifat yang keempat adalah kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah sikap yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang diantaranya memiliki visi yang jelas, memiliki integritas dan kejujuran, mampu berkomunikasi dengan baik, menjadi teladan, rendah hati, mau mendengarkan, mampu memotivasi orang lain untuk melakukan tugasnya dan berlaku adil. Seorang wirausahawan harus memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan. Ia selalu menampilkan produk dan jasa-jasa baru dan berbeda sehingga ia menjadi pelopor baik dalam proses produksi maupun pemasarannya, dan selalu memanfaatkan perbedaan sebagai suatu yang menambah nilai. Yang kelima adalah keorisinalitas atau keaslian. Keaslian ide, gagasan, pemikiran, dan keputusan dapat diperoleh dengan keluasan wawasan dan kemampuan berpikir kreatif serta melihat peluang yang ada. Orisinalitas muncul dari kemampuan untuk selalu menuangkan imajinasi dalam pekerjaannya, keinginan tampil berbeda, atau selalu memanfaatkan perbedaan. Memiliki sikap mental yang positif dan daya pikir kreatif. Karya orisinal juga hanya dapat dihasilkan oleh wirausahawan yang memiliki keahlian di bidangnya serta rajin mencoba hal-hal yang baru yang inovatif. Dan sifat terakhir adalah berorientasi ke masa depan. Masa depan memiliki berbagai peluang dan tantangan yang berbeda dengan saat ini. Seorang dengan kewirausahaan berani melihat peluang dan tantangan tidak hanya di saat ini, melainkan juga di masa depan. Keberhasilan wirausahawan adalah saat usahanya dapat menghasilkan keuntungan atau laba, mampu memperkerjakan banyak orang, memberikan hal baik bagi lingkungan sekitarnya, serta dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negaranya. Itu adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Oke, sekarang adalah waktunya tugas kalian. Yang pertama, kalian harus mencatat semua materi yang sudah kita bahas sama-sama di buku masing-masing. Kemudian kalian fotokan catatannya lalu kirimkan ke WhatsApp Miss. Yang ketiga, coba kalian browsing apa sajakah faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam sebuah usaha. Kemudian kalian paparkan jawaban kalian melalui voice note ke Miss. Dan yang terakhir, kita kan tadi sudah membahas tentang sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Nah, coba identifikasilah sifat-sifat apa saja yang sudah kalian miliki di diri kalian. Coba kalian jelaskan masing-masing lewat voice note ya. Jadi, tugas ini adalah tugas untuk 1 minggu ke depan. Jadi, paling telat sebelum hari Sabtu kalian sudah mengumpulkan kemis ya. Dicukupkan sekian. Thank you for watching. Keep healthy and keep focused. Thank you very much. See you soon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.